Perkenalkan, nama saya Zidka Devalexa Jaharadari, absen 34. Perkenalkan, nama saya Resi Aulia Putri Darfani, absen 25. Perkenalkan, nama saya Ridho Alek Nopaldi, absen 26. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video animasi tentang indera penglihatan atau mata. Selamat menyaksikan. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia. Secara konstan, mata menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk, memusatkan perhatian pada objek yang dekat dan jauh, serta menghasilkan gambaran yang kontinu yang dengan segera dihantarkan ke otak. Satu, orbita adalah rongga bertulang yang mengandung bola mata, otot-otot, saraf, pembuluh darah, lemak, dan struktur yang menghasilkan dan mengalirkan air mata. 2. Kelopak mata merupakan lipatan kulit tipis yang melindungi mata. Kelopak mata secara refleks segera menutup untuk melindungi mata dari benda asing, angin, debu, dan cahaya yang sangat terang. 3. Bulu mata merupakan rambut pendek yang tumbuh di ujung kelopak mata dan berfungsi membantu melindungi mata dengan bertindak sebagai barier atau penghalang. Kelenjar kecil di ujung kelopak mata menghasilkan bahan berminyak yang mencegah penguapan air mata. 4. Kelenjar lakrimalis terletak di puncak tepi luar dari mata kiri dan kanan dan menghasilkan air mata yang encer. Air mata mengalir dari mata ke dalam hidung melalui dua duktus lakrimalis. Setiap duktus memiliki lubang di ujung kelopak mata atas dan bawah. Di dekat hidung, air mata berfungsi menjaga kelembaban dan kesehatan mata, juga menjerat dan membuang partikel-partikel kecil yang masuk ke mata. Pupil atau anak mata merupakan suatu pembukaan di tengah mata. Cahaya masuk lewat pupil dan diteruskan melalui lensa mata yang memusatkan bayangan ke retina. Letak pupil mata yaitu di belakang retina bagian tengah. Pupil merupakan pusat daerah transparan atau warna hitam. Pupil berupa lingkaran mata pada bola mata manusia yang merupakan tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pada saat cahaya, pupil menjadi kecil. Cahaya yang masuk ke mata menjadi berkurang saat lingkungan terang. Secara umum, ukuran pupil mata normal pada orang dewasa berkisar sekitar 2-4 mm dengan diameter dalam cahaya terang mencapai 4-8 mm dalam gelap. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali, sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Kornea mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Epitel adalah lapisan luar kornea. Epitel mencegah masuknya benda asing dan menyerap oksigen dan nutrisi dari air mata. 2. Stroma adalah lapisan kornea yang berada di belakang epitel. Stroma adalah lapisan tengah paling tebal dan terdiri dari air dan protein yang membuatnya padat dan elastis. 3. Endotelium adalah lapisan kornea yang ada di belakang stroma. Sklera adalah bagian putih mata kita yang merupakan jaringan ikat bola mata yang padat. Oleh karena itu, sklera menyumbang lebih dari 80% luas permukaan mata karena mengelilingi wilayah kornea juga. Selain itu, ia meluas hingga ke saraf optik dan ada di belakang mata. Ketebalan lapisan luar kokoh ini berkisar dari 0,3 mm hingga 1,0 mm yang terbuat dari serat kolagen. Selain itu, pengaturan acak dan jalinan fibril kolagen dalam
dalam sklera memberikan kekuatan dan fleksibilitas bola mata. Lapisan ini secara metabolik tidak aktif. Fungsi sklera adalah membantu bola mata untuk mempertahankan bentuknya. Selain itu, fungsi sklera melindungi mata dari kerusakan dan bahan kimia beracun. Selain itu, sklera bersifat buram, tetapi dapat berubah menjadi warna kekuningan selama penyakit yang disebut Jaudiens. Sementara itu, berubah menjadi hitam selama gagal ginjal dan hati. Koroid adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sklera. Koroid berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Struktur koroid secara umum dapat dibagi menjadi 4 lapisan. 1. Lapisan Heller, yaitu bagian terluar dari koroid, memiliki diameter pembuluh darah yang paling besar. 2. Lapisan Sattler, yaitu lapisan dengan pembuluh darah menengah. 3. Choriocapillaris, yaitu lapisan kapiler. 4. Membran branch, yaitu bagian terdalam dari lapisan koroid. Retina adalah selapis tipis sel yang terletak pada bagian belakang dari bola mata vertebrata dan cephalopoda. Fungsi retina adalah mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Retina manusia terdiri atas 10 lapis. Urutan lapisan-lapisan tersebut adalah 1. Retina pigment epithelium. 2. Lapisan fotoreseptor segmen dalam dan luar. 3. Membran limitans externa adalah lapisan yang membatasi bagian dalam fotoreseptor dari inti selnya. 4. Lapisan luar inti sel fotoreseptor. 5. Lapisan luar plexiformis. Pada bagian makular ini dikenal sebagai lapisan serat Henle. 6. Lapisan dalam badan inti. 7. Lapisan dalam plexiformis. 8. Lapisan sel ganglion adalah lapisan yang terdiri dari inti sel ganglion dan merupakan asal dari serat saraf optik. 9. Lapisan serat saraf yang mengandung akson. Akson sel ganglion yang berjalan menuju ke nervus opticus. 10. Membran limitans interna adalah tempat sel Muller berpijak. Adalah bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah-tengah makula, bagian dari retina. Fovea bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca, mengendarai kendaraan atau melakukan aktivitas apapun yang memerlukan ketajaman penglihatan. Fovea dikelilingi oleh sabuk parafovea dan bagian luar perifovea. Parafovea adalah sabuk tempat sel ganglion terbentuk dengan jumlah lebih dari 5 baris sel. Juga bagian sel kerucut yang memiliki densitas paling tinggi. Parafovea memiliki 50 sel kerucut per 100 mikrometer. Pada manusia, parafovea memiliki jarak 1/4 mm dari pusat fovea. Perifovea adalah bagian luar tempat sel ganglion, terdiri dari 2-4 baris sel, dan di bagian ini ketajaman visual kurang optimum. Perifovea hanya memiliki 12 sel kerucut per 100 mikrometer. Pada manusia, perifovea memiliki jarak 2-3/4 mm dari pusat fovea. Saraf optik atau bisa juga disebut saraf kranial 2 adalah bundel serat saraf yang menghubungkan mata ke otak, atau susunan saraf yang berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Saraf ini adalah bagian dari jalur visual. Saraf optik membawa impuls yang dibentuk oleh retina ke otak, yang menafsirkannya sebagai gambar yang disebut nervus opticus. Iris mata manusia adalah bagian yang berpigmen. Hal ini terlihat melalui lapisan terluar mata atau kornea. Iris ini terdiri dari jaringan ikat dan serat otot polos.
iris manusia dapat memiliki berbagai pigmen, tekstur, dan pola yang berbeda. Setiap orang di planet ini memiliki iris unik yang terletak antara kornea mata dan lensa mata. Struktur ini terdiri dari 3 lapisan yang dikenal sebagai endotelium, stroma, dan epitel. Anatomi ini membagi kompartemen anterior mata menjadi 2 ruang. Fungsi dari iris adalah memberikan warna mata dan mengatur pembesaran pupil. Kondisi ini dilakukan untuk membatasi banyaknya jumlah cahaya yang dapat masuk ke iris. Letaknya sendiri berada di tengah bola mata dan tepat di belakang kornea. Jenis ras atau bangsa menjadi faktor yang mempengaruhi warna iris berbeda-beda. Lensa yang terbuat dari bahan berserat, bening dan elastis fungsinya untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan aqueous humor di depan lensa. Lensa mata mempunyai fungsi sebagai lensa cembung, yaitu pembentuk bayangan yang sifatnya terbalik, nyata, dan diperkecil. Fungsi mata. 1. Sebagai alat komunikasi. Fungsi mata yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Mungkin komunikasi dengan mata tidak selalu digunakan, namun terkadang kamu bisa memberikan kode dengan mata untuk mengisyaratkan sebuah tindakan. 2. Sebagai indera penglihatan. Fungsi utama pada mata adalah sebagai indera penglihatan. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata memiliki fungsi masing-masing, sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Yang ketiga, mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan. Dengan melihat, kamu bisa menjadi lebih awas dan waspada dengan apa yang ada di sekitar. Kamu bisa terhindar dari sesuatu yang membahayakan, karena melihat terlebih dahulu. 4. Sebagai keseimbangan. Fungsi mata lainnya adalah sebagai keseimbangan. Fungsi mata sebagai keseimbangan akan membuatmu bisa berdiri dengan tegak. Yang kelima, mempelajari berbagai hal. Mata merupakan indera pertama yang akan merespon dan menerima informasi yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu. Nomor 1, rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat atau hipermetropi merupakan gangguan mata tidak dapat melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Nomor 2, ada rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi adalah keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Nomor 3, ada buta warna. Buta warna adalah suatu kelainan pada mata yang menyebabkan mata sulit untuk membedakan warna tertentu. Nomor 4, rabun jauh dekat atau rabun tua atau presbiopi. Rabun tua atau presbiopi biasa dialami oleh orang tua yang menyebabkan penderita tidak mampu melihat benda dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Nomor 5, astigmatisme atau silinder. Astigmatisme atau mata silinder adalah kondisi penglihatan mata menjadi kabur. Makan buah-buahan dan sayuran. Hindari memakai lensa kontak selama lebih dari 19 jam. Kurangi penggunaan tetes mata. Hindari terlalu lama menatap layar. Jangan membaca dalam cahaya redup. Jangan langsung melihat cahaya yang terlalu terang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf